Shalom. Ya, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Tuhan sungguh mengasihi kita sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk kepala di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau sudah memperkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar, Engkau berikan kami hikmat agar kami mampu memahami firman-Mu ini dengan baik dan dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Begitupun dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasailah ia agar ia mampu berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui.
Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Kebahagiaan orang benar. Kamauparan atau dibilang malolo. Soal yang namanya bahagia Bapak Ibu Saudara, impian kita semua, harapan kita semua, semoga kita semua berbahagia. Amin. Kapan kita merasa bahagia, itu persoalannya. Ada yang mengatakan kapan merasa bahagia? Wah, kalau saya ketemu makanan favorit saya, kapurung misalnya. Atau ada yang mengatakan orang muda, kalau pas saya nembak itu cewek baru dia terima. Dan lain-lain saudara. Namun pada saat ini, pemazmur mengatakan kapan orang itu berbahagia. Yaitu ketika orang diampuni kesalahannya, pelanggarannya. Di dalam Mazmur pasal 32 yang telah kita baca tadi, bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi menurut pemazmur, bahwa ketika dosa kita diampuni, saat itulah kita berbahagia. Mengapa saudara-saudara? Karena hidup dalam pelanggaran itu tidak nyaman. Kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Rasa berdosa itu mengejar-ngejar kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita diampuni dosa kita? Mau tidak mau saudara, kita harus mengakuinya. Persoalan kalau sudah bersalah, sudah berdosa, tidak mau lagi mengakuinya. Kapan diampuni? Maka pada suatu hari nanti, ibaratnya sebuah puncak persoalan, memang berusaha ditutupi tapi pada akhirnya akan muncul. Karena itu alangkah baiknya bahwa pelanggaran kita, dosa kita, memang kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur dalam ayat 5, dia katakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jadi memang harus ada kesediaan dari kita saudara, untuk datang kepada Tuhan, memberitahukan kesalahan kita, memberitahukan pelanggaran kita kepada Tuhan. Dan kita juga menyadari bahwa kita berada dalam pelanggaran ketika memang kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tahu bahwa yang ini memang salah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan pula bahwa orang bebal itu hidup dalam dosa. Mengapa orang bebal hidup dalam dosa, saudara-saudara? Karena dia tidak mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Apa yang dikatakan bahwa ibaratnya seperti kuda bagal. Harus dipakaikan besi baru dia sadar. Oleh karena itulah sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahwa jangan sampai kita disebut sebagai orang yang bebal. Sudah tahu bahwa itu adalah dosa kita, pelanggaran kita, tapi kita tidak mau mengakuinya. Tidak akan ada kebahagiaan. Jangan sampai bahwa harus dipakaikan besi. Dalam bahasa Toraja ada istilah pebamba kaborona puang metua. Jangan sampai bahwa nanti kita dipakaikan besi. Ada hal yang kita hadapi baru kita mengatakan, oh ya pernah saya salah. Tapi sebaiknya saudara-saudara,
bahwa setiap hari karena kita mau pengen berbahagia, akuilah itu. Kita percaya Tuhan akan mengampuni kita. Kedekatan kita dengan Tuhan saudara akan membuat kita berjalan di jalan yang benar. Sebagai orang percaya, mari kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita hidup dalam kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan menjadi bagian bagi orang-orang yang hidup menurut jalan-Nya. Karena pada mereka lah kasih Allah akan dinyatakan. Kita ingat Mazmur 119 Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbahagialah orang yang benar. Yang jalannya tidak ikut orang fasik dunia. Mazmur 1 juga demikian. Jadi kunci kebahagiaan adalah selalu datang kepada Tuhan dan selalu mengakui segala pelanggaran dan dosa kita. Tidak enak saudara selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Kalau ada, mari kita datang di hadirat-Nya, membuka itu kepada Tuhan. Bahwa saya telah bersalah, saya telah berdosa. Ketika kita menyampaikan itu saudara, yakinlah bahwa kelegaan Tuhan berikan kepada kita. Dan pada saat ini, mari kita membaca Mazmur 32 ayat 11 sebagai ayat penutup kita. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang yang benar. Bersoraklah hai orang-orang jujur. Saya pastikan saudara adalah orang jujur yang akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Iya, sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Biarlah kita terus membawa berita firman Tuhan ini dimanapun kita berada dan kita selalu menjadi terang bagi semua orang. Mari kita mengangkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Ya, mari kita tenang dan kita akan berdoa. Selamat ulang tahun buat Nora Epita Parapa yang ke-21. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu merindukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan karena itu kami akan selalu datang kepada Tuhan untuk membawa segala dosa-dosa kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu akan terus hidup dalam sorak-sorai. Karena kami hidup dalam kejujuran di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu. Siapapun anak-anak-Mu yang beribadah bersama dengan kami saat ini. Kelawatan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu Engkau curahkan sehingga mereka penuh dengan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam sorga untuk setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan bagi anak-anak-Mu. Kiranya mereka akan melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dari dalam pekerjaan itu berkat-Mu dinikmati.
Saudara-saudara kami yang masih bergumul karena pekerjaan yang tak kunjung didapatkan, berkenanlah Tuhan membuka jalan buat mereka. Kami juga berdoa ya Allah kami, mengucap syukur bersama dengan saudara kami Nora Epita Parapa atas usia 21 tahun yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi beberapa jemaat-Mu yang terus berada dalam keadaan sakit, butuh pemulihan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami datang berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati sehingga pemerintah kami dapat memerintah kami sebagaimana mestinya. Terlebih situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Engkau senantiasa menjaga melindungi kami semua dari paparan virus corona. Kami serahkan Tuhan ketika esok hari anak-anak-Mu mempersiapkan diri untuk beribadah. Kiranya semuanya akan datang di hadirat-Mu dengan penuh sorak-sorai. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua.